Lalu seperti apa jalannya pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang digelar hari ini? Kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI. Selamat sore, Mas Jayadi. Selamat sore Mas Aldi, kabar? Ya, kabar baik. Sebelumnya LSI memprediksi ada potensi penurunan pemilih pada Pilkada Serentak 2020 ini. Yang dilihat pada hari ini apakah prediksi tersebut terjadi? Belum tahu ya, tapi kalau kita lihat sejumlah laporan di media, terlihat umumnya suasana sepi, kemudian namanya di banyak TPS yang dilaporkan itu terlihat angka partisipasi itu cukup rendah di bawah 60-an% ya. Gitu. Jadi apa namanya? Saya menduga sulit untuk mencapai angka partisipasi 77,5% yang ditargetkan KPU itu. Ya, meskipun mungkin ya di beberapa daerah terjadi peningkatan, tapi secara keseluruhan mungkin tidak. Nah, apa namanya? Kekhawatiran masyarakat soal COVID itu kan masih terjadi, begitu kira-kira. Oke, kita bergeser bicara soal sejumlah daerah yang cukup seksi untuk dibicarakan karena di sana banyak sekali tokoh-tokoh istimewa begitu. Misalnya saja ada anak presiden, ada menantu presiden, kemudian juga ada cucu wakil presiden dan sebagainya. Anda menyoroti daerah-daerah ini bagaimana, Mas Jayadi? Iya ya, menarik ya di sejumlah daerah itu. Tapi yang mungkin menarik adalah tidak serta-merta tidak serta-merta calon yang didukung oleh nama besar atau keluarga politik misalnya itu akan serta-merta menang gitu ya. Belum tentu. Misalnya apalagi kalau yang bertarung seperti di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan itu ada 3 keluarga politik atau bolehlah disebut dinasti politik yang bertarung kan. Ada dinasti politik lokal yang sudah berurat berakar cukup lama, ada keluarga wakil presiden dan ada keluarga dari tahanan yang juga pimpinan Partai Gerindra. Itu saya kira yang menarik. Tetapi di daerah lain di mana keluarga politik bertarung melawan non keluarga politik seperti di Solo atau di Medan, mungkin daerah-daerah lain ya, keluarga politik atau dinasti politik yang berada di tingkat lokal, ya mungkin kebanyakan mereka akan memenangkan pertarungan gitu. Mas Jayadi, ini kan di beberapa wilayah sudah ada hasil hitung cepat yang keluar dengan perolehan suara di atas bahkan 90%. Kalau Anda menyoroti wilayah mana yang paling menarik begitu dievaluasi hasil pilkadanya? Ya, yang menarik pertama Kota Solo ya. Kota Solo itu seberapa besar Gibran memenangkan pertarungan, diprediksi dia menang kan. Kemudian juga Medan ya. Medan itu semua kekuatan dari dari keluarga presiden dan pendukung Bobi itu kan semuanya sudah dikerahkan mulai dari partai atau tokoh-tokoh. Nah, tapi dari sejumlah perkiraan survei maupun hitung cepat tampaknya kan keunggulannya tidak terlalu besar ya, meskipun mungkin tetap diprediksi menang gitu. Itu juga menarik. Itu menunjukkan bahwa misalnya tidak mudah walaupun berasal dari keluarga politik yang seperti dari petahana misalnya, itu tidak mudah berhadapan dengan petahana, apalagi kalau petahana didukung oleh mesin politik yang militan seperti PKS gitu ya. Kemudian di Medan juga yang menarik adalah kita bisa melihat sejauh mana pergeseran pendukung Prabowo yang memenangkan pertarungan di Pilpres 2019 di Kota Medan, sejauh mana mereka itu banyak berpindah dukungannya ke Bobi Aulia gitu ya. Itu sejumlah daerah yang menurut saya menarik, dan mungkin juga yang menarik adalah bagaimana pertarungan yang tidak ada petahana di Kota Surabaya ya. Surabaya yang pertarungannya cukup sengit. Yang lain saya kira yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana pertarungan pilkada di wilayah-wilayah yang hanya ada calon tunggal. Itu juga menarik. Seberapa banyak calon tunggal menang, atau mungkin
mungkin apakah ada calon tunggal yang hampir kalah misalnya. Kalau calon tunggal kalah, saya melihat potensinya kayaknya nggak ada di 2020 ini. Oke. Jadi kemungkinan calon tunggal yang ada di 25 wilayah yang berkontestasi pada pilkada kali ini bisa mencapai 50% plus satu itu ya Mas. Jadi mungkin terakhir evaluasinya pilkada di tengah pandemi, bagaimana perspektif pilkada ini di mata masyarakat kalau menurut Anda? Iya, kalau kita lihat masyarakat kan sudah cukup maksimal untuk berpartisipasi. Penyelenggara juga sudah cukup maksimal untuk mensosialisasikan bahwa pilkada ini aman. Tapi sekali lagi dugaan saya angka partisipasi tidak akan sampai seperti yang ditargetkan begitu. Yang kedua, ini yang masih harus kita harus segera, saya kira pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan adanya klaster baru COVID, klaster pilkada. Meskipun mudah-mudahan itu kekhawatiran itu tidak terjadi. Itu saya kira ya. Yang lain saya kira mungkin menarik untuk melihat seberapa besar tingkat permainan politik uang terjadi, karena kita juga menduga bahwa karena situasi pandemi masyarakat susah, maka potensi politik uang juga menjadi tinggi. Nah itu beberapa hal yang mungkin bisa kita evaluasi ke depan. Semoga protokol kesehatan benar-benar diterapkan dengan ketat begitu, walaupun tadi KPU sempat menyebutkan bahwa memang ditemukan ada berbagai pelanggaran protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan pilkada ini, sehingga tidak ada lagi potensi klaster-klaster pilkada. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.